Ini sisa-sisa. Jadi ini sisa atau bekas rumah. Wah, banjiran. Ya. Ini rumah ini waktu itu mantu. Mantu. Waktu mantu hari H itu. Punya gawe. Jadi ini batu yang terbawa oleh banjir bandang. Banjir bandang sebesar ini loh. Dan rumahnya Mbak Siram ini ketutup batu ini, Mbak. Yang pertama kali dihancurkan. Yang pertama kali malah rumah jenengan. Iya. Di sinilah ya tempat-tempat kerucil-kerucil kadang menangis-nangis. Apa itu, Mbak? Bayi-bayi kadang tangisan-tangisan bayi. Tangisan bayi. Iya. Anak hanyut mungkin di atas-atas sana anak gendruwo. Dek gini ki kadang aku waktu ngarit-ngarit dek gini ki. Nggih. Kadangnya aneh aroma masak-masak. Tercium aroma masakan. Masakan. Bakar-bakar. Bakar singkong. Bakar. Berarti itu genderuwo, Mbak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya masih di lereng Pegunungan Anjas-Moro dan tepatnya di desa Plengsengan ya, dusun Plengsengan, desa Medowo, kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Timur. Dan saat ini kita diantar atau ditemani ini artis kondang ini, artis Trans 7, nggih, Mbah Siram, artisnya Sibolang nggih, bocah petualang. Kita akan mencoba mereview sebuah lokasi atau tempat yang terkenal ya, bisa dibilang wingit ya. Sebuah perkampungan yang hanyut di bawah banjir bandang. Jadi hanya tersisa beberapa rumah, Mbah Siram, yang masih kelihatan utuh. Tiga rumah, nggih. Tiga rumah. Kalau yang sebelah sini bangunan yang lolos ya? Lolos. dari Sebelah kanan ini, sebelah kiri lolos. Sebelah kiri ini lolos, yang sebelah kanan hanyut semua. Ini hanyut. 32 kakak. 32 kakak. Ya. 32 rumah berarti? Ya. 32 rumah, hanya tersisa 2 atau 3 kalau nggak salah. Yang masih utuh itu 1, Mbak, nggih? 1. Yang tingkat itu, nggih? Ya. Nah, namun tempat yang masih atau rumah yang masih tersisa itu sekarang menjadi rumah bangsa lelembut. Ya, bukan rumah manusia lagi. Nah, cerita mistis, ada cerita horor yang nanti akan ditunjukkan oleh Mbah Siram ya, Mbah Sirah. Di sini langsung menuju ke sungai. Jadi waktu kejadian itu tahun berapa, Mbah Siram? Hari Selasa Legi Rebo Pahing, jam 5 persis sore. Ya. Sini 2006. Tahun 2006 ya. Nah. Banjir bandang. 27 Januari nggih bulannya. Ya. Nah ini sisa-sisa. Oh, ini juga. Ini sisa-sisa. Oh, ini sisa-sisa. Jadi ini sisa atau bekas rumah. Wah, banjiran. Hanyut, Bang ya. Tinggal ini atapnya kok hilang, Mbak? Ya, atapnya hilang semua. Ya. Terjang air itu, nggih. Terjang air. Hilang, tinggal bangunannya seperti ini. Tinggal. Yang rumahnya juga bagus loh, Mbak, ini, Mbak. Ya, bagus ini barusan. Nah, ini kamar-kamar. Masuk sini bisa, Mbak? Bisa. Ayo, Mbak, Mbak. Ya, masuk. Barangkali ada nemu keris. Harta karun. Ini rumah ini waktu itu mantu. Waktu mantu hari H itu. Punya gawe. Untuk mantu. Nah, ini. Jadi pas kejadian itu ini punya hajat. Iya, rumah ini punya hajat. Terus nggak jadi, Bang ya? Ya. Nggak jadi. Menyelamatkan diri ya? Iya, menyelamatkan diri. Kasian banget ya. Kalau melihat dari bangunan rumahnya ini juga orang mampu ini, Bang ya? Orang mampu ini. Ya? Oh, dan ini juga masih hak milik ya tanahnya? Hak milik. Nah, tapi kok nggak dibangun lagi atau mungkin trauma gitu, Mbak? Nggak boleh. Zona merah. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Zona merah. Akhirnya dipindah, direlokasi di Kebon G. Oh, dapat relokasi atau pengganti? Pengganti. Tapi sertifikat tetap? Tetap. Boleh ditanami? Boleh ditanami, tidak boleh dipakai rumah lagi. Bangun, nggak boleh? Ya? Boleh. Oh, begitu. Biasa ini. Sangat miris, apalagi pas waktu kejadian itu lagi punya hajat itu loh. Iya. Aduh, alangkah ternyuhnya, Bang ya? Iya. Oke, kita geser ke rumah yang lain. Jadi ada beberapa rumah yang ya seperti ini, sisa-sisa temboknya yang kelihatan.
Nah, di sana ada satu tempat yang warga sini meyakini sangat angker. Itu kalau yang sebelah sana kok masih utuh, Mbak? Ya? Ya, masih utuh itu. Berarti- Tapi dulu ya kena itu Oh, kena banjir juga? juga. Separuh gitu? Ya, tadi itu dikosongkan. Barang dikosongkan tidak Berarti kosong juga di situ? kosong. Tidak berpenghuni? Ya, cuma dibersihin-bersihin. Berarti nggak ada penghuninya rumah sebesar itu loh? Iya. Tuh. Besar loh, Bang, ya rumahnya ya? Besar. Besar. Sayang banget ya. Karena zona merah, jadi warganya yang yang punya rumah itu sudah didapat kompensasi atau relokasi di tempat yang lain. Ya, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, di situ ada Apa, Pak? apa itu? Kincir, Kincir. kincir air. Yuk. Baik, nanti Oke. bisa. Iya, Bang. Kincir air. Nah, ini Mbak siapa? Mbak Ramiti. Mbak, mau kok, Mbak, di depan, Mbak? Tunggu, Mbak. Nah, Mbak Ramiti ini yang tahu cerita persisnya, Bang, ya. Agak mepet Mbak Siram aja, mic-nya di sana. Nggih. Kisah kincir air, teman. Kincir air. Nah, kita akan menuju ke kincir air sebelum kita mereview satu rumah yang terkenal wingit. Oh, kalau yang di sana tuh dihuni, Mbak Siram. Kalau sana sudah Jombang, Oh, itu ikut Jombang. itu Jombang, Jadi di Kediri dan Jombang tuh hanya dibatasi sungai. sungai, sungai. Hanya dibatasi sungai Nah. loh. Tuh rumah bagus sih, kosong. Kosong tapi ya. Itu kok ada jemuran, Mbak? Itu punya tetangganya. Oh, numpang jemur. Kalau yang di sana dihuni sebelah sana. Rumah baru kayaknya. Dulu di sini, Mana, Mbak? di sini tempat tinggal, Tempat? tempat tinggal dulu di sini saya. Oh, jenengan dulu di sini. Ya, Oh, jadi rumah jenengan dulu di sini. ya, Oh. Yang kena dampak langsung ya? ya. Tengah-tengah sungai soalnya. Langsung diterjang, Nah, ini kok kasur dibuang yo? sampah. Mbak Ramiti, kita menuju ke Lokasi sana, Ya. kincir air. Mau nggak, Mbak? agak dekat. Ya, batasan sini ya sungai. Batasan sungai ini. Mana, Mbak, kincirnya, Mbak? Kalau kincirnya sudah hanyut kena banjir Mas ya. Atau tidak pondasi ini bekas apa kincir air. Kincir air ikut Jombang. Men Kediri ikut perbatasan sungai naik. Jadi sungai. Jadi di sini dulu bekas kincir air. Nggih, mana ada Jombang kali Kediri niku sambung ada enten jembatan itu Bang. Terus kena banjir niku akhirnya gitu, putus niku. Jadi ada jembatan juga di sini, Mbak? Nggih enten. Hanyut, terkena banjir niku. bandang. Nggih. Kincirannya tempat di sini, bekasnya pondasi niku. Itu. Nggih. Jadi untuk membangkit listrik Listrik Nggih. nggih. tenaga air gitu, nggih. Ya, Air. sekarang nggak ada bekasnya sama sekali, Mbak. Bekasnya nimbang ical to kota banjir beler niku bekasnya itu mriko anu nih. Langsung Pembuangan air nggih. langsung hanyut, Langsung hilang plus. nggak ketemu, Nggak nggak ada yang nyari. nggak Sayang. udah nggak ada. Tuh. Dan ini setelah kejadian banjir bandang itu pernah kejadian lagi, Mbak? Ya, alhamdulillah nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Nanti nggih. Semenjak itu udah nggak pernah lagi. Nung banjir biasa mawon iki. Oh, banjir-banjir kecil ya? Nggih, kecil-kecil macam. Oke. Oke, kita geser lagi, kita kembali review rumah kosong yang ada di sana. Dan kita sudah selesai mereview sungai, di mana sungai tersebut pernah ada kincir air atau pembangkit listrik tenaga air ya, namun hanyut terbawa banjir. Berarti batu-batu ini dulu rumah jenengan, Mbah? Nggih. Status batuan, Jadi ini batu yang terbawa oleh banjir bandang. banjir bandang sebesar ini loh. Dan rumahnya Mbak Siram ini
Ketutup batu ini Mbak nggih? Ya pertama kali dihancurkan. Yang pertama kali malah rumah jenengan. Nggih. Mbah, coba disepil Mbah sedikit kejadian itu ya. Waktu kejadian itu jenengan pas di mana itu Mbah? Di rumah. Di Masih rumah? anak kecil. Ya, anak kecil umur 3 tahun. Oh, jadi punya anak kecil? Ya, umur 3 Umur 3 tahun. tahun. Waktu itu Bapak Kasun bilang ke saudaranya, Nggih. hati-hati mbak nenek tamu. Dan tamu nih terus ini ku terus kalau langsung siap-siap. Siap kalau paham. Siap-siap ngeringkesi bekakas. Kalau ringkesi sore ternyata lihat sungai itu kok batunya tertutup air. Wah, ini jelas banjir. Saya langsung naik itu. Naik situ bawa anak saya titipkan. Langsung saya sudah nyampe jalan itu ternyata sudah hilang rumah. Sempat menyelamatkan diri. Barang-barang. Dan Sempat. barang-barang sudah diselamatkan. Ya, Oh. sapi juga selamat. Karena ada informasi dari Pak Kasun, Pak Kasun, kepala dusun. nah katanya ada banjir kapan-kapan gitu. Dan Pak Sebentar. Kasun itu pernah mimpi gitu loh. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa kok Pak Kasun tiba-tiba punya inisiatif bilang seperti itu? Itu pernah mimpi? Mimpi seperti apa itu, Mbak? Ya ditemuni aku arep liwat ngiring manten. Mantennya Kijang Kencono. Midang Kencono. Engko liwate ngene RT-mu dhisik. Berarti ini satu RT. Satu RT yang Satu RT yang hilang. 32 kakak. dua rumah itu ya? Ya. Itu satu RT? Satu RT. Jadi ini sini rumah semua. Mau sampai sana. Jadi semuanya hilang. Jadi Pak Kasun itu bukan orang sembarangan juga nggih? Iya. Orang Linue nggih? Ya, tapi Masih sudah hidup? meninggal. Orangnya? Oh, sudah meninggal. Meninggal. Ada Kijang Kencono Iya. yang akan lewat. Ada Kijang Kencono. Jangan langsung tanggap gitu Mbak nggih? Tanggap. Saya langsung bersihin barang-barang yang berguna. Iya. Seperti surat nikah, kakak itu saya ringkas. Heeh. Larinya ke situ saya. Ke atas itu. Ke rumah ini. Ya, Agak tinggi soalnya Bang ya. ya. Jadi lihat rumah saya katut atau tidak. Ternyata katut saya lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari. Saya Larinya kemana? ke sana, ke pengungsian. Agak Jadi, tinggi. sejak siang itu jam 3 itu saya setor susu. Setor susu itu dibilang, engkau nek banjir mesti nanti. Saya bilang ke Pak Jeb. Jadi sudah ada kata-kata gitu. Nah orang-orang ini saya semua nih. Lewong akal-akal gak kentongan. Urung poro mungkin kowe engko lek banjir iso nunduk kentongan. Ternyata betul. Belum sempat nunduk kentongan sudah banjir datang. Keduluan banjirnya gitu. Ya. Jadi orang situ semua bikin kentongan. Orang Kediri, Jombang. Jombang. Oh, Ya, orang Jombang. bikin kentongan. Saya kan lewatnya situ kalau ke Jombang. Ke jembatan, ke jembatan. Keduluan banjir. Ya, dan banjir. Iya, iya. Yuk kita sambil jalan, Mbak. Kita menuju ke rumah sana itu. Ada rumah yang lantai 2 itu, Mbak. Ya? Lantai 2. Ini rumahnya Pak Kasun. Oh, ini rumahnya Pak Kasun. Rumah Pak Kasun. Juga hilang ya? Hilang ini. Hilang rumahnya Pak Kasun ini. Nah. Jadi di sana itu ada satu rumah yang masih kelihatan utuh ya, karena rumah itu lantai 2. Namun rumah ini terkenal sangat angker. Jadi kalau malam hari warga jarang berani melintas tempat ini ya. Itu rumah orang kaya, Mbak. Nggih? Ya, betul. Saudagar apa ini, Mbak? Sapi Oh, perah. juragan sapi perah. Ya, Susu. ya. Susu. Ini rumahnya. Oh, hancur rumahnya. Hancur, Mbak, rumahnya, nggih. Hancur lebur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Nah, ini terlihat banyak batu-batu besar. Nah, di sini, Mbah, Ya. batu ini juga Bawaan banjir. jadi Juga, Pak. hanyut Ya, di bawah banjir bandang. ya. Batu sebesar ini, Bang. Ya? Padahal ini
ruang makan. Ini ruang makan. Makan. Nah. Di sinilah ya tempat-tempat kerucil-kerucil kadang menangis-nangis. Apa itu, Mbah? Bayi-bayi kadang tangisan-tangisan bayi. Tangisan bayi. Ya. Di mana, Mbah? Lokasi sini? Daerah sini. Ya. Oh, jadi ada sering suara tangisan bayi. Itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu, Mbah? Nggak mesti. Ya, kadang masak gitu. Mungkin tinggal orang tuanya masak mungkin. Oh, apakah mungkin di rumah ini terjadi korban dulu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada korban. Jadi waktu kejadian banjir bandang itu nggak ada korban jiwa? Nggak ada korban jiwa. Aman semua di sini. Karena sempat menyelamatkan diri, ya? Ya, sempat menyelamatkan diri semua. Hanya Ditanggap semua orang ini. hanya kerugian material saja. Material. Kerugian materi, yang rumah-rumah di sini banyak yang hancur ya. Tapi alhamdulillah korban jiwa kosong, Bang, ya. Kosong. Dan di sini ada sering suara terdengar suara tangisan bayi. Nah, rumah ini sudah sayek loh ini. Nah, karena itu dicengkal itu pojok itu batu ya. Batu-batu. Itu kalau nggak dicengkal ambles itu Sudah ambles. jatuh, Bang, ya. Oke, jadi lantai 2. Kita naik ke lantai 2, Mbak. Monggo. Aneh, Bang, ya, ada suara tangisan bayi ya. Nggih, Padahal tidak ada korban jiwa. nggak ada. Ataukah mungkin itu anak genderuwo? Nggak, anak-anak yang kerem-kerem. Oh, anak yang hanyut. Anak hanyut mungkin di atas-atas sana anak genderuwo itu. Oh, gitu ya. Jadi Ya. banjir itu tidak berdampak pada manusia saja. Rumah-rumah jin juga ikut hanyut, Bang. Ya, ikut. Pasti ikut. Lantai 2. Kita sudah. Ini situ ya rumah, jadi rumah bapaknya itu rumah anaknya. Ada 2 di sini. Yang? Situ rumah juga. Oh, ini Nah, itu rumah. tinggal kamar mandinya. Jadi jejer, Bang, ya, rumah ya. Der. Nah, Yang ini habis. rumah anaknya. Iya, rumah anaknya. Rumah anaknya yang hanya tersisa kamar mandi, yang lainnya sudah Hanyut. bablas ya. 12. Masya Allah. Dan ini tinggi dari air itu berapa meter waktu itu, Mbah? Sampai gini hancur loh, sampai atasnya. Iya, Ya kan? Besar banget ya kejadian itu ya. besar. Tapi alam sini bersahabat. Kalau ada apa-apa sering dikasih mimpi orang-orang itu. Sering Kasih mimpi. dikasih mimpi. Ya, Ketika kalau mau ada lewat. Ketika ada bencana, banjir Ya, gitu. itu ada orang yang dikasih tahu. Gitu, Bang, ya. Jadi tidak sampai terjadi korban Jiwa. Karena ada feeling atau pelambang Nah, dari ada lambang-lambang. sosok gaib tersebut ya. Iya. Nah, dek gini ki kadang aku waktu ngarit-ngarit dek gini ki. Nggih. Kadangnya aneh aroma masak-masak. Tercium aroma masakan. Padahal nggak ada orang masak ya, Mbak? Maksudnya Nggak ada. di area sini Iya. ciumnya. Kayak bau masak, sayur, nih, dan singkong di sini. Daun singkong. Ya, Bakar singkong atau daun singkong? bakar. Bakar singkong. Bakar. Berarti itu genderuwo, Mbak, ya? Ya, bro. Bisa jadi genderuwo ya. Soalnya aroma singkong ini identik dengan apa ya? Yang disukai genderuwo kan gitu. Ya. Waktu aku rumah di situ, Nggih. itu kan saya anak-anak kecil. Nah, bapaknya itu malam kan keluar. Nggih. Saya kira itu bapaknya pulang malam-malam. Sliwer gitu. Kan pintu nggak tertutup. Nggih. Bahasa saya tanya, ternyata pulangnya pagi. Sering gitu di rumah situ. Waktu di rumah yang kena banjir Banjir itu. Ya, sering gitu. Jadi seolah-olah seperti Mbah Ramiti ya. Iya, seperti persis mirip sekali. Tapi nggak sempat mengganggu atau masuk rumah gitu. Enggak, cuma lewat gitu aja. Lewat depan pintu gitu. Ya, lewat depan pintu. Ketika Mbak Ramiti pulang, jenengan tanya semalam pulang apa enggak? Ya, Ternyata enggak. belum pulang ternyata jam segitu. Pulangnya jam 2. Itu jam 12 tepat. Berarti genderuwo itu, Mbak. Ya, Memang kan genderuwo tuh yang sering terdengar kan mendo-mendo gitu, ya. menyerupai. Kalau di Kincir itu tadi, banyak itu. Apa itu, Mbak? Ya genderuwo, ya ada. Kadang sesosok tangisan-tangisan gitu di situ. Kadang ya minta tolong.
di situ itu. Itu sebelum banjir. Sebelum banjir. Sebelum banjir. Kan setelah banjir saya sudah nggak di sini. Iya. Saya itu trauma kayak dengar sungai itu. Berarti ada setelah kejadian itu ada rasa trauma Bang ya? Trauma. Ketika mendengar suara Sungai. Kan kalau hujan sungainya suaranya denturan batu kan gluduk. banter ya, geduk. Jadi masih trauma. Kalau sekarang saya masih trauma. Nggak bisa. Nggih. Jadi rumah yang paling parah, yang dampak sangat parah itu jenengan nggih? Oke. Karena teruruk batu besar itu. Ya, jadi pertama kali hilangnya. Pertama kali. Ya, saya masih lihat, sudah hilang. Saya lihat sudah hilang itu, saya langsung lari. Saya nggak punya rumah itu ada, lari aja. Saya lihat dulu. Terus kedua depan rumahku itu, jadi tahu lihat kejadian-kejadian itu. Pak Kasun itu. Saya lihat kejadian, bukan tetangga itu, tetangga. Saksi langsung Bang ya. Langsung saya lihat. Jadi setelah hilang saya pergi aja, nggak ada yang ditempati. Paginya saya ambil barang-barang di rumah itu tadi. Paginya? Ya pagi. Jadi lari-lari nah. Rasanya kayak dikejar batu. Pagi sebelum kejadian apa? Sesudah. Sudah kejadian? Sudah kejadian. Masih bisa menyelamatkan barang-barang? Ya barang yang tadi malam saya sisihkan. Oh yang jenengan usung itu ya, sorenya itu ya? Iya sore saya usung itu, pagi saya usung. Jadi saya di pengungsian. Sapi Mbah, aman? Aman. Di pengungsian selama 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Di pengungsian? Ya. Terus mendapat ganti rugi? Ya, dapat bantuan dari teman-teman, dari tim relawan, dari Muspika, langsung ke sini semua. Oke. Bantuan rumah ya? Bantuan rumah. Yang jenengan huni sekarang itu? Ya, itu dari bantuan dari Bapak Bupati itu. Yang membeli tanah di situ itu. Jadi semua warga yang berdampak banjir itu semua mendapat bantuan rumah ya? Bantuan rumah dan seisi rumah. Bahkan sampai perabot rumah tangganya juga? Perabot rumah tangga, jadi difasilitasi dari makanan sampai tempat, sampai meja kursi. Difasilitasi semua. Sampai kebutuhan pokok juga ya? Alhamdulillah, barokah. Saya itu diberi wawasan sama Bapak Sekcam dulu, Bapak Samsul Hadi. Itu gini, ojo nersulo, ojo getun, godong telo kayak dipetik pisan, bakalnya besok semi maneh. Itu saya pegang sampai sekarang. Ada hikmahnya Bang ya? Ada hikmahnya. Apa hikmah yang jenengan dapat dari kejadian ini Mbah? Banyak saudara, banyak teman, dan saudara-saudara yang dari jauh-jauh akhirnya sini. Dan saya menjadi banyak saudara, banyak teman dari YouTuber, akhirnya dari media-media. Dan saya bisa bolang. Hikmahnya banyak sekali dari banjiran itu saya. Barokah lah istilahnya. Oke. Nah, bantuan jam itu dari teman-teman itu sejak dulu itu sudah nggak ada. Alhamdulillah saya masih ada. Jam dinding masih berjalan lancar sampai sekarang. Itu padahal teman-teman sudah nggak ada semua. Itulah yang saya nikmati dan barokah yaitu. Oke. Dan salah satunya Mbak Siram ini termasuk artis televisi ya, Trans 7. Itu kalau boleh kita tahu Mbak, seperti apa sih awal mulanya dengan kok bisa dikenal dan mengenal stasiun TV dan menjadi artis Sibolang itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Kan di sini ada namanya Mas Andis. Nah itu dekat sama tim-timnya Trans 7. Nah di situ mau ke sini gitu. Lah saya itu nggak sengaja. Saya pulang dari hutan, nyangkruk di depan sama tetangga. Terus di itu cari reporter. Reporter. Ya. Mak, kamu bisa tah? Saya mau minta tolong menjadi sosok Mbah Siram. Karena ini tadi nggak jadi. Nanti emak itu marah-marah sama si Bolang gitu. Terus saya suruh acting, bisa langsung saya diajak. Jadi nggak sengaja saya itu. Nggak sengaja. Jadi nggak ada review dari sana, nggak ada. Langsung diajak. Nama asli Mbak Siram nggih? Nama saya asli Kusrini.
Kusrini Ya, Cuman julukan waktu di Trans 7 Mbah Sira. Trans 7 itu Mbah Sira. Ya, Yang aslinya Mbah Kusrini. Mbak Kusrini. Lah, insya Allah minggu-minggu ini Trans 7 mau kesini lagi ngajak bikin minuman rempah-rempah. Rempah-rempah itu yang dari alang-alang, dari polo, pandan, serai, jahe. Itu manfaatnya untuk menetralisir paru-paru. Itu Menetralisir kesehatan paru-paru ya, kesehatan paru-paru ngoten nggih. paru-paru. Jadi termasuk kuliner hutan nggih. Kuliner hutan. Ya, Memetik bahan dan diolah di hutan ngoten nggih. ya. Rencana seperti itu. Rencana segitu. Insya Allah minggu-minggu ini. Ya mudah-mudahan segera terwujud Mbak nggih. Ya, amin, 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 Oke. amin. Agar ya sedikit banyak pasti dapatlah income dari Nah, situ pasti ya, kan nggih. ya, ya. Oke. Jadi seperti itu tadi ya. Perbincangan kita dengan Mbah Siram yang nama aslinya Mbah Kusrini, yang dimana tempat ini ya beliau saksi langsung juga sebagai bisa dibilang korban Bang ya, Ya, korban dari suatu bencana alam yang dinamakan banjir bandang di tahun 2007 Bang ya. ya. 2006. Oh 2006 ya. Dan ada 32 rumah yang Hanyut. hanyut terbawa banjir bandang, termasuk rumah Mbah Siram tersebut. Dan di sini yang kita bicara ini adalah rumah yang berlantai 2 ya, dan hancur juga, tinggal sisa dinding-dindingnya ya. Nah seperti ini. Jadi selain kejadian tersebut juga ada sedikit kisah mistis yang sempat disampaikan Mbah Siram tadi. Jadi Mbah Siram terima kasih ya, jenengan sudah berkenan Sami-sami. mengantar kami untuk ya datang ke, bisa dibilang ini sebuah perkampungan yang sudah bekas perkampungan Mbak, Bekas karena perkampungan. warganya sudah direlokasi semuanya, sisa puing-puing bangunan, dan mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Bila ada salah atau khilaf dari tutur kata ataupun tayangan dalam video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah hilaf maupun lupa. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu Mbak Siram. Amin, 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 amin. Usaha kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah Ramiti nggih. Nggih, Mbah Ramiti asli warga Dusun Plengsengan nggih. nggih, Medowo, dawa. Kandangan Kediri. Nah, di sini di belakang jenengan ini kan ada batu-batu besar yang batu ini hanyut terbawa oleh banjir bandang. Ya. Nggih, Mbah, ini kan terkenal sangat, ya bisa dibilang agak wingit Bang, ya. Wingit, Karena sering tercium aroma singkong, masakan singkong, dan tangisan bayi di tempat ini. Mbah Ramiti pernah mengalami sendiri kah mendengar sesuatu dari tempat ini, Mbah? ya pernah juga kan ada sepertinya kayak cah cilik dulinan Mas mriki niku. Anak kecil? Mboten mriki nggih. Mboten niku. Ya enten sing napa wong jenenge barang ngoten niku enten sing bengok-bengok enten sing Jadi sering terlihat anak kecil bermain di tempat ini. nggih mriki. Nggih. Benar-benar ya ketika rumah itu sudah kosong, itu yang menghuni bukan manusia lagi ngoten nggih. Nggih, kan yang kelompok ten mriki dadi siji. Kelompok ten mriki. Diganti penghunine Mas. Penghuninya ganti jin ngoten nggih. Nggih. Anak kecil-kecil. Jenengan sebagai warga sini yang dekat dengan pegunungan, aktivitasnya apa Mbah Ramiti? Sehari-hari untuk ya bekerjanya sebagai apa? Kalau ten mriki niki tiyang pegunungan dusun, nggih peternak sapi Mas. Ternak sapi nggih. Nggih, ternak sapi pun mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 80-an. Sebelum tahun 80 orang di sini tuh pencahariannya sak mendino nyambut gawe ini ten kebun kopi. Nggih. 1 tahun nek hari-hari ini nggih patos-patos musim bung. Zaman dulu Mas, nek sekak sakniki mboten wonten. Musim bung nggih patos bung ngoten niku. Kurang untuk sayur itu nggih. Nggih, bung sayur. Nah kan dodole mboten ten kampung mriki. Dipikul ten kandangan Mas. Oh, Ten kutha mriko. Belum Dari ada jam motor nggih Bang. nggih mboten mlampah. Mlampah. Dipikul. Nggih, budal jam kalih dalu ngoten mungkin wangsule nggih. Jam 12 siang, jam kalih welas sak payune bungi niku wau. Dan itu setiap hari jenengan Tiap lakukan. hari nggih. Bu. Jadi pernah mengalami susahnya mencari nafkah dengan Nggih, mencari pokoke bum. yang mriki nggih susah
susah senenge yang mriki ngoten niku pun. Ya pamane mboten mangan sedina pun kula nggih pun ngalami. Pernah nggih. Tahun 70 ini seminggu namung mangan bote mawon nggih. Pernah kula ten mriku ten kebon. Kali kakek kula niku dijak ten kebon. Waktu kejadian tahun 2006 itu banjir bandang itu jenengan di rumah atau luar kota atau pergi? Waktu itu memang kula tinggal ten griya mawon. Masalahnya ya persiapan hujane kan pun karo-karan dawa saestu. Niku. Kedua kan pun memang musim bencana. Kemudian musim bencana lah waktu hujan tok nggih. Dan niku pun enten peringatan saking napa kalih kepala dusun niku pun enten peringatan memang. Disuruh mengungsi ngoten nggih. Nggih, mboten kenging ngungsi, cuma nek kiambake kan disukani peringatan saking barang-barang halus ngoten niku. Tapi kiambake mboten nyampein langsung ten penduduk, masalahnya mboten wani. Masalah nggih lek mboten nanti dikira fitnah. Lah lek kula sing percaya. Lah niku masalah kula kan disukani semerep kalih tanggane. Nah, tanggane niku enggak ada hitungan dina, ngipine dina iki. Tebake nggih sida bulan dina Selasa niku banjir. Ya nggih banjir tenan niku. Tepat hari Selasa. Nggih banjir bandang niku. Nggih, mungkin nggih kebetulan ngoten mawon. Nggih. Nah, waktu niku nggih jam pinten nggih? Jam 4:30 hujan sore. Hujan turune nggih. Nantos dalu sik jam 7. Dan kejadiannya itu sampai jam 7 malam. Nggih, jam 7 malam. Baru surut nggih. Nggih. Tapi rumah sudah hancur. Sudah hilang kan, mboten semerep siji-sijine omah sing telas pundi mboten semerep. Jam 7 niku, tapi nggih pun golek urip dhewe-dhewe. Keadaan gelap Bang ya. Nggih, gelap, wong listrik nggih pun putus. Putus nggih. Nggih. Niku. Nggih, Mbak Langiti, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang lagi nggih, Bang. Nggih, mungkin. Karena ya namanya bencana ya. Nggih. Siapa yang mau ya seperti itu. Nggih. Sabar mawon. Jadi ini jadikanlah hikmah bahwa di setiap musibah itu pasti ada hikmah kan ngoten. Mugi panjenengan sekeluarga sehat selalu, Mbak. Matur nuwun.